Perkenalkan, nama saya Rozan Vina Rahmani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keberagaman di lingkungan tempat tinggal saya. Nah, sebelum saya menjelaskan, keberagaman Indonesia itu artinya merupakan bagian dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah ditanamkan dalam sejak lahirnya Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Contohnya, saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksa kehendak atau keinginannya pada kelompok minoritas dan lain sebagainya. Maknanya, walau memiliki perbedaan, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia tetaplah satu dalam kesatuan utuh. Nah, Indonesia juga mempunyai perbedaan tersebut, meliputi agama, bahasa, suku, ras, dan antar golongan. Keberagaman dalam lingkungan tempat tinggal saya mempunyai beberapa perbedaan, seperti memiliki perbedaan agama, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Namun, di lingkungan tempat tinggal saya, mayoritas warganya beragama Islam. Nah, selain ada perbedaan dalam agama, ada juga perbedaan dalam bahasa. Dengan bahasa, kita dapat berbicara dengan bahasa yang berbeda dalam setiap warga, yang tentunya digunakan oleh warga sekitar untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan, ada yang berbicara bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Nah, selain ada perbedaan dalam bahasa, ada juga perbedaan dalam suku. Suku dapat diartikan sebagai golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Misalkan, ada yang berasal dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Bugis, dan suku Betawi. Nah, selain ada perbedaan dalam suku, ada juga perbedaan dalam ras. Ras adalah konsep yang berbeda. Istilah ras secara umum artinya berbeda. Di lingkungan saya, ada yang berasal dari ras Malayan Mongoloid, ras Asiatik Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Dari hal tersebut, kita dapat menyadari terdapat keberagaman di dalam lingkungan di sekitar. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga akan adanya keberagaman dalam kehidupan. Dengan adanya perbedaan ini, kami dapat menghargai satu sama lain untuk perbedaan yang terjadi. Selama saya tinggal di dalam lingkungan sekitar tempat tinggal saya, warga sekitar menghormati dengan perbedaan yang terjadi. Dalam lingkungan tempat tinggal saya, ada beberapa macam kegiatan. Nah, yang pertama, melakukan gotong royong secara bersama-sama. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan oleh warga lingkungan sekitar seperti dewasa dan anak remaja. Hal yang dilakukan yaitu membersihkan jalan, memungut sampah di selokan yang tersumbat, membuang sampah yang berserakan di jalan. Kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan sekitar, serta dapat juga mempererat dan menguatkan rasa tali silaturahmi antara sesama anggota masyarakat menjadi satu keluarga yang kompak dan menciptakan rasa solidaritas yang tinggi. Kedua, Karang Taruna. Kegiatan ini dibentuk dalam setiap 1 tahun sekali untuk mempersiapkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal yang dilakukan yaitu mempersiapkan berbagai macam acara yang nantinya warga sekitar akan menikmati acara 17 Agustus ini. Dalam acara tersebut, terdapat berbagai lomba yang akan disiapkan, seperti lomba memakan kerupuk, balap karung, memasuki paku ke dalam botol, menggigit uang receh di pepaya, balapan sepeda hias, panjat pinang, balapan bakiak, futsal, tarik tambang, joget berpasangan sambil memegang balon, menangkap balon, memindahkan kelereng, memakai sendok, dan lain-lain. Nah, di tempat tinggal saya, rancangan kegiatan 17 Agustus 1945 dimulai dari pagi hingga malam hari. Pada pagi hingga siang dilakukan perlombaan, dimulai dari jam 8 pagi hingga sore hari. Nah, pada kegiatan malamnya acara hiburan, seperti tarian, puisi, joget bersama, menyanyi, bagi-bagi kupon, hadiah. Bagi yang beruntung bisa mendapat hadiah.
Tujuan diadakan Karang Taruna adalah terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam setiap generasi muda warga Karang Taruna, serta terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil, berkepribadian, serta berpengetahuan dan tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna. Nah, berdasarkan pengalaman saya, selama saya tinggal di kota Sukabumi, alhamdulillah warganya sebagian banyak yang mau ikut berpartisipasi dalam berbagai hal kegiatan. Dan saya senang dan betah tinggal di lingkungan saya yang sekarang. Tetapi sebagian orang ada yang sulit juga untuk diajak berpartisipasi atau kerjasama. Orang itu kadang kalau diajak kerjasama selalu banyak alasan. Tetapi saya dan warga lainnya tidak tergantung pada orang itu. Saya dan warga sekitar tetap rajin mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, membantu warga lainnya, seperti gotong royong, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Dari pengalaman saya tersebut, sebagai warga negara yang baik, saya bisa memahami bahwa setiap individu memiliki perbedaannya masing-masing. Maka dari itu, saya belajar memposisikan dengan cara beradaptasi untuk saling menghargai antara perbedaan yang ada. Dalam menjadi warga negara, kita harus memberikan hal yang positif dengan menjaga ketertiban, keamanan, serta kerukunan antara kota atau wilayah di lingkungan sekitar. Semua warga negara wajib memiliki kesadaran serta tanggung jawab untuk selalu ikut berpartisipasi untuk memajukan bangsa negara kita dengan cara saling menghargai antar sesama individu, dimulai dari lingkungan terkecil hingga terbesar. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dan lingkungan sekitar tempat tinggal saya yang berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah PKN, yaitu kesadaran sebagai warga negara Indonesia, yang dimana dengan memiliki banyak keragaman perbedaan, saya jadi tahu dengan bagaimana cara menghargai, menghormati dengan adanya setiap perbedaan yang ada di Indonesia, serta bertoleransi antara umat beragama. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memberi contoh yang baik untuk menginspirasi generasi muda yang akan mendatang, yang nantinya berpengaruh kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Nah guys, berikut ini ada video saya dan teman saya sedang bernyanyi di acara 17 Agustus 1945 dan sedang berjoget bersama. Nah guys, ada juga video suasana lapangan ketika diadakan 17 Agustus 1945. Suasananya tuh rame banget dan aku tuh senang banget. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan atau kekeliruan. Mohon dimaafkan. Terima kasih.